Oke, selamat siang rekan-rekan. Kita akan ketemu di hari ini untuk mata kuliah konseling yang dilakukan secara asinkronus dengan topiknya adalah konseling online. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa memperhatikan, memberikan waktu untuk tetap fokus selama kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke depan, melihat video ini, memahami isinya, dan ikuti sampai akhir ya, supaya tidak terdistraksi. Oke, sebelum-sebelumnya rekan-rekan kan sudah belajar ya tentang bagaimana prosedur, proses konseling, teknik-teknik atau micro skill yang bisa digunakan dalam sesi konseling. Nah, di pembahasan hari ini kita akan fokus membahas terkait konseling online, di mana di isu teknologi yang semakin pesat ini, sudah banyak sekali ya platform-platform yang menyediakan layanan konseling online. Dan rekan-rekan nanti kita akan bahas lebih lanjut apa ya yang mungkin harus kita perhatikan dalam menanggapi atau melakukan mungkin ya konseling berbasis daring atau secara online. Jadi sebelum kita membahas tentang konseling online, itu memang ada namanya istilah telepsikologi ya. Jadi telepsikologi ini sebenarnya sebuah layanan psikologi yang digunakan atau menggunakan media telekomunikasi lainnya ya. Sebenarnya ada macam-macam, tidak hanya berbasis internet yang mungkin pesat ya di era sekarang, di tahun-tahun mungkin 5 tahun terakhir ini, tapi sebenarnya telepsikologi itu sudah ada sejak lama ya, mulai dari penggunaan media seperti telepon atau mungkin email gitu ya, teks dulu mungkin ada zamannya SMS, mungkin di generasi sebelum rekan-rekannya, dan juga sekarang karena sudah berkembang pesat media internet itu banyak sekali ya penggunaannya misalnya via email ataupun video atau call secara telepon ya, telepon berbasis internet begitu ya. Jadi memang bervariasi sekali. Bahkan mungkin sewaktu di awal-awal era internet, media seperti email gitu ya, lalu juga blog, website itu juga sebenarnya bisa digunakan ya sebagai bentuk layanan telepsikologi. Jadi memang sangat berkembang pesat dan bukan tidak mungkin ya nanti beberapa tahun ke depan akan ada banyak sekali eh, layanan-layanan psikologi berbasis teknologi komunikasi ya bisa saja yang diciptakan ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi kalau misalnya dilihat telepsikologi ini bisa dilakukan secara sinkronus atau asinkronus. Misalnya kalau asinkronus mungkin seperti berkirim email ya gitu. Itu memang kita harus menunggu dulu email itu diterima oleh yang bersangkutan atau kliennya lalu juga saling membalas pesan dan sebagainya. Atau yang dilakukan secara sinkronus, misalnya video conference menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, yang memang bisa dilakukan secara langsung gitu ya, aktual, real time, tanpa ada jeda. Seperti itu. Nah, kalau bicara telepsikologi itu memang tidak terbatas di konseling saja. Konseling itu kan sebagai bagian dari intervensi ya. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya online assessment. Jangan lupa kalau psikologi itu punya teknik assessment yang selalu digunakan setiap saat, tidak harus bergantung pada tools atau alat ukur tertentu atau question tertentu penggunaan assessment, tapi kita selalu menggunakan yang namanya observasi dan interview. Dan observasi interview ini selalu kita pakai dalam setiap sesi konseling. Nggak bisa enggak ya. Gitu. Lalu masuk ke online intervention itu juga ada banyak sekali variasi intervensi psikologi, mulai dari psikoterapi gitu ya, konseling salah satunya. Lalu psikoterapi pun juga ada berbagai macam jenis seperti CBT, REBT, DBT dan sebagainya. Tapi kita hari ini akan coba fokus ke konseling dan bagaimana memahami fenomena telepsikologi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu lihat dulu ya, apa sih pro dan kontra atau keuntungan dan mungkin kerugian atau hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan sebuah platform telepsikologi, termasuk konseling online yang dilakukan di dalamnya ya. Kalau terkait dengan online prosedur, tentu saja secara fleksibilitas itu akan lebih fleksibel ya. Kita nggak perlu harus datang jauh-jauh ke tempat konseling, ke biro, ke klinik, atau ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan akses layanan psikologi. Nggak perlu mungkin antri berlama-lama di ruang tunggu, nggak perlu mungkin capek-capek bermacet-macetan atau ketemu dengan orang-orang yang lainnya selama perjalanan ataupun ketika menunggu layanan psikologi bisa diakses. Jadi fleksibel ya, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, selama mungkin perlu ada akses internet ya, ataupun ada teknologinya gitu, hardware-nya atau software-nya itu bisa dilakukan.
Lalu kalau kita terkait dengan akurasi, ini mungkin lebih ke asesmennya ya, begitu ya. Apakah kalau kita menggunakan sebuah bentuk asesmen online, ini kalau dalam asesmen ya, hal tersebut sudah valid belum, sudah reliable belum digunakan secara internet. Hati-hati dengan akses-akses asesmen online yang mungkin tersebar ya, ada banyak sekali sekarang tuh di media internet. Kita harus pertanyakan dulu apakah media tersebut atau platform tersebut itu sudah reliable, apakah secara psikometri sudah bisa dikatakan valid dan reliable begitu ya, karena belum tentu sebuah assessment yang bisa dilakukan secara paper and pencil, artinya secara langsung dipakai, secara luring atau tatap muka langsung itu bisa digunakan secara online, dan apakah kalau itu bisa diadaptasi secara online sudah memenuhi aspek-aspek psikometrika gitu ya, apakah sudah reliable atau tidak gitu ya. Misalnya contohnya kalau teman-teman di pengantar asesmen ya pernah belajar tes grafis itu kan instruksi dilaksanakan secara langsung ya. Nah kalau misalnya dilakukan secara online gimana ya gitu. Nah itu kan jadi perdebatan sendiri ya, karena kita jadinya nggak bisa mengawasi langsung, kita nggak tahu klien itu melakukan apa di tempat mereka melakukan asesmen tersebut, jadi tidak bisa terkontrol. Dan advantage lainnya terkait dengan online prosedur ini, itu beberapa kondisi itu kita bisa menemukan personality atau kepribadian sesungguhnya dari karakteristik si klien itu sendiri. Misalnya gini, ketika kliennya konselingnya di kamarnya gitu ya, mungkin kalau dia nggak pakai background virtual background, kita jadi bisa ngeliat ya gimana ya situasi kamarnya tanpa harus ditutup-tutupi, tanpa kliennya itu harus faking good gitu ya. Kan kalau misalnya dia datang misalnya ke tempat atau biro konseling psikologi, ketemu dengan psikolog atau ketemu dengan konselor, tentunya kan dia harus menyesuaikan diri ya. Entah itu berpakaian atau berpenampilan yang memang relevan bisa diterima begitu ya. Tapi kalau misalnya di online konseling itu dilakukan di kamarnya sendiri gitu, mungkin dia tidak harus mempersiapkan lebih banyak hal, merapikan dan sebagainya kamarnya, sehingga kita sebagai konselor itu bisa melihat apa sih yang sebenarnya ditampilkan oleh kliennya gitu ya. Bahkan mungkin pada beberapa kesempatan kalau misalnya saya online counseling gitu ya, saya jadi tahu misalnya oh ternyata kamarnya itu berantakan, kamarnya itu banyak poster-poster tertentu begitu ya, atau misalnya contohnya ada klien yang kalau ketemu sehari-hari secara offline, kalau kita konseling offline itu dia menggunakan jilbab, tapi ketika dia online counseling dia tidak menggunakan jilbab. Artinya kan apa sih yang mau ditampilkan oleh klien? Nah itu yang kita observe, kita jadi bisa lebih menghayati, melihat data-data yang mungkin tidak bisa kita lihat di offline counseling. Tapi hati-hati juga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau disadvantage ya, kekurangan-kekurangan dalam online prosedur. Yang satu, ya, ini kita jadinya kehilangan kontrol dalam mengontrol situasi konselingnya. Kalau konselingnya dilakukan secara offline, ruangan, pencahayaan, bagaimana posisi duduk, bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita misalnya menyediakan tisu, air minum, dan sebagainya sebagai um, kelengkapan dalam proses konseling supaya kliennya merasa nyaman. Kalau ini dilakukan secara online dan kita bersama klien, konselor dan klien itu ada di tempat yang terpisah, tentu saja kita nggak bisa punya kontrol. Nah, ini seringkali yang kadang-kadang jadi kondisi yang misalnya konseling online di tempat masing-masing, tapi misalnya entah kliennya itu kok dilakukannya misalnya di cafe yang itu sebenarnya terlalu bising atau jadinya nggak ada ruang private. Nah, itu kan jadi isu etikal tersendiri ya. Yang kedua adalah terkait bisa jadi ada kecurangan, misinterpretasi gitu ya. Atau kalau ini misalnya dilakukan secara apa ya, asesmen yang dilakukan secara online itu jadi potensi-potensi kecurangan lainnya atau di luar kontrol tadi ya, karena kita sebagai konselor atau testernya nggak bisa mengontrol situasinya, jadinya kondisi yang terjadi di tempat klien itu kita nggak bisa intervensi gitu ya. Apalagi kalau di assessment ini agak susah ya jadinya kita mengelola apakah dia misalnya ada orang di sebelahnya yang membantu dia menjawab atau dia sebenarnya ada di tempat yang tadi ya bukan suatu tempat private. Jadinya potensi-potensi kecurangan atau hal yang tidak privacy itu jadinya satu kendala tersendiri ya. Nah, eh
Dan selanjutnya ini adalah less influenced by social desirable concern. Ini juga sih perhatikan ya. Jadi nanti teman-teman bisa diskusi ya. Kira-kira isu yang mungkin saja muncul ketika menggunakan dalam konteks online counseling, apa saja keuntungan atau kerugian yang mungkin bisa muncul ya dari yang mungkin belum tercover di sini ya, teman-teman. Nah, kalau bicara terkait dengan platform konseling online itu kayaknya sekarang ada banyak banget ya. Di sini mungkin ada beberapa contoh aja yang saya pernah temui, tapi rasanya kalau kita searching di media sosial, di Instagram, di X itu ada banyak banget, bahkan banyak sekali juga para psikolog yang menyediakan konseling online ya dengan berbagai platformnya. Jadi ada banyak, mulai dari konseling yang dilakukan secara online atau menggunakan video conference gitu ya. Jadi kita bisa bertatap muka langsung melihat real time bagaimana sih klien yang akan kita hadapi atau hanya menggunakan call aja via telepon dan suara begitu ya. Jadi kita mungkin nggak bisa observe nih bagaimana dia menampilkan diri, bagaimana wajahnya, bagaimana ekspresinya, tapi kita masih bisa observe misalnya intonasi, nada suara di situasi yang kayak gimana sih berisik atau enggak gitu ya klien itu berada. Ada juga yang mungkin menggunakan teks ya di Halodoc itu juga banyak menggunakan teks gitu ya. Masing-masing media itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas satu-satu. Nah, sebelum bicara terkait dengan platformnya ya, kita harus pahami dulu sebenarnya kalau bicara konseling online itu nggak akan beda jauh dengan konseling offline terkait dengan masalah-masalah yang mungkin dihadapi, problem-problem yang dihadapi dalam sesi konseling. Kasusnya bisa sangat beragam. Bisa jadi dari kategori normal bermasalah, jadi mungkin aktivitas sehari-hari, kondisi-kondisi yang mengganggu, tapi klien tuh masih bisa berfungsi dengan baik ya di kehidupannya, bisa tetap menjalani perannya dengan optimal walaupun ada kendala-kendala atau stresor tertentu. Masalahnya juga beragam-ragamnya dari adaptasi sosial, emosi, kepribadian, masalah yang sampai gangguan kepribadian pun juga ada ya gitu. Tapi catatan penting rekan-rekan, kalau kita melihat kasus apa saja yang bisa ditangani dengan konseling online itu kita harus pahami batasannya, limitasinya sejauh mana konseling online ini bisa membantu memfasilitasi kebutuhan klien sehingga dia tetap bisa merasa terbantu dengan baik dan optimal ya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, itu apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, oke. Okay. Sebentar, saya akan bahas dulu di sini ya, karena belum ada di slide yang selanjutnya. Jadi kalau bicara batasan, tadi ya misalnya kalau konseling secara video call, kita tetap bisa observe. Tapi kan kita nggak bisa lihat ya, lihatnya hanya semungkin kayak foto, pas foto ya, hanya semuka atau setengah badan. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang, di bawah, di sekitarnya, bagaimana dia menampilkan diri, bagaimana misalnya gerak-geriknya ya. Belum lagi kalau misalnya sinyal terbatas gitu ya, sinyalnya naik turun. Jadi itu menjadi salah satu kendala tersendiri. Kalau misalnya dengan call, dengan menelpon, kita masih bisa observe gimana suaranya, intonasinya, tapi kita nggak bisa lihat ekspresi wajahnya, dan itu jadi kendala tersendiri juga. Kalau misalnya dengan teks, nah ini lebih challenging lagi ya sebenarnya itu kalau bisa dibilang em, layanan konseling psikologi dengan media apa yang paling susah? Paling susah itu dengan media teks. Karena kita susah banget mengontrolnya situasi itu. Belum lagi kalau misalnya permasalahannya sudah kompleks, sudah menyasar masalah gangguan kepribadian gitu ya. Hal-hal yang terkait mengancam eh, kondisi apa namanya kegawat daruratan itu kita nggak bisa hanya sekedar dengan online. Mungkin beberapa kasus klien itu harus kita tangani dengan offline atau ketemu langsung ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih keunikannya ya? Tadi mungkin sedikit dibahas ya apa yang menjadi keunikan dari konseling berbasis online ini ya ini borderless ya, sangat fleksibel. Klien tuh bisa datang dari mana aja, nggak terbatas dari satu domisili yang sama. Kalau konseling offline mungkin fokusnya adalah klien tuh mencari psikolog atau konselor yang mudah diakses secara jarak, secara biaya mungkin fasilitas yang cocok yang ada di sekitar dia.
Tapi kalau misalnya online counseling itu klien bisa datang dari mana aja. Kita berpraktek misalnya menjadi konselor atau psikolog itu di Bandung, tapi klien kita bisa datang dari mana aja, dari penjuru satu Indonesia atau bahkan dari luar negeri itu sangat dimungkinkan. Selama misalnya kalau digunakan konseling secara online, ya internet dan software atau hardware-nya sama-sama ada gitu ya. Jadi itu tidak jadi kendala, sangat fleksibel, waktunya pun bisa disesuaikan gitu ya. Banyak sekali mungkin media-media platform konseling online yang menyediakan waktu di luar office hour, lebih fleksibel juga begitu ya. Berbeda mungkin kalau misalnya kita datang ke rumah sakit, ke biro, ke klinik begitu ya. Biasanya jam-jam praktek konselor atau psikolog itu memang terbatas ya di office hour, tapi kalau ini biasanya akan lebih fleksibel. Bahkan tadi ya bisa dapat kliennya dari luar negeri dengan perbedaan eh, waktu jam di masing-masing domisili gitu, itu tetap bisa terfasilitasi. Benefit lainnya itu less cost ya, karena mungkin lebih ke less cost terkait dengan transportasi menuju akses layanan psikologinya itu bisa lebih terjangkau ya, hanya cukup ada internet dan ada hardware-nya, ada laptop atau tablet itu cukup gitu ya. Sehingga mungkin lebih mudah dijangkau oleh orang di berbagai kalangan. Tidak perlu banyak waktu persiapan, nggak usah dandan, nggak usah misalnya nyiapin apa persiapan sebelum berangkat keluar rumah menuju lokasi gitu ya. Nggak usah berpindah-pindah tempat gitu ya, itu tetap bisa dijadikan suatu advantage ya atau benefit. Lalu kita jangan lupa juga ya bahwa mungkin ada ekspektasi ya dari si klien ini untuk mendapatkan layanan konseling. Misalnya dia punya harapan apakah untuk menyelesaikan, mencari solusi gitu ya, bisa dapat advice atau punya insight gitu ya. Kalau bahasa sekarang tuh yang sering saya temui itu zaman sekarang apa butuh validasi dan sebagainya, itu perlu kita lihat ya sebagai konselor untuk menjadi concern yang dimiliki sama klien. Apalagi kalau misalnya sekarang kan klien tuh udah pinter-pinter ya, mereka mungkin research dulu siapa ya psikolog yang mau saya akses, dia punya latar belakang seperti apa, punya pendekatan apa, berapa sih fee-nya gitu ya, sehingga klien tuh mungkin sudah bisa membanding-banding dari hasil research itu mana yang sesuai layanannya dengan kebutuhan saya, mana yang enggak, atau mungkin gimana kalau terjadi kondisi yang tidak sesuai, ketemu dengan ekspektasi dari klien itu sendiri. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika kita melakukan sebuah konseling berbasis online ya? Jadi, yang pertama adalah lihat karakteristik dari kliennya gitu ya. Karakteristik klien ini menjadi satu hal yang mungkin perlu sangat diperhatikan ya, karena tiap klien itu pasti unik-unik ya gitu. Nah, sebenarnya tidak ada apa ya istilahnya, em, saya belum menemukan lah ya apakah ada kondisi yang membedakan begitu ya dari apa namanya masing-masing kelompok individu yang mengakses layanan konseling atau assessment juga ya berbasis online. Tapi biasanya yang harus diperhatikan itu apakah dia punya akses memahami teknologi itu sendiri. Karena sering terjadi nih, mungkin kalau untuk apa ya usia-usia orang tua kita gitu ya, yang usianya 40-50 tahun ke atas, yang dia mungkin sangat jarang terpapar dengan yang namanya teknologi internet, Zoom, atau Google Meeting, itu akan fokusnya di bagaimana mereka memahami secara teknis gitu ya, hardware-nya tuh siap nggak ya gitu, layak nggak ya gitu ya. Eh, Kalau orang yang biasa terpapar dengan teknologi dan media online mungkin akan lebih mudah ya. Gen Z itu sangat mudah dan mungkin sangat friendly menggunakan konseling berbasis online. Tapi kalau misalnya generasi-generasi apa ya, gen boomers gitu ya, yang mungkin buka laptop hanya untuk ngetik, bukan untuk ngobrol gitu ya, secara virtual dalam sesi konseling, itu mungkin jadi satu kendala tersendiri. Nah, pengalaman yang mungkin saya pernah alami, misalnya ketika menangani klien-klien di puskesmas. Nih ya, ini kebetulan memang membantu praktek untuk mahasiswa profesi, begitu ya, mensupervisi mahasiswa profesi di puskesmas. Itu kalau di puskesmas, kliennya itu rata-rata punya latar belakang SES rendah, gitu ya. Pendidikannya juga paling antara SD sampai SMA, kuliah ada sih, tapi mungkin tidak banyak. Yang juga mungkin secara kemampuan
secara ekonomi itu memang menengah ke bawah, sehingga kalau terpapar dengan teknologi itu mereka sangat minim. Jangankan punya laptop atau tablet atau internet, punya handphone yang ada WA-nya aja nggak ngeheng itu udah syukur-syukur. Jadi mungkin online counseling ini nggak friendly untuk beberapa kalangan klien tertentu. Jadi kita harus perhatikan ya sebagai konselor. Nggak mungkin kita paksain online counseling ketika kliennya itu tidak punya resource atau fasilitas untuk bisa mengakses hal tersebut. Ya itu akan jadi harmful ya. Mungkin karena misalnya online counseling pakai handphone, pakai Zoom, ternyata handphonenya nggak kuat gitu ya RAM-nya, dan malah jadi ngeheng, itu malah jadi stresor tambahan gitu ya buat si klien, dan jadi masalah baru. Sehingga perlu dengan bijaksana kita memperhatikan apakah klien itu cocok nggak ya kita bantu dengan online counseling atau dengan prosedur lainnya, misalnya dengan bertemu tatap muka langsung akan lebih sangat membantu. Lalu yang harus diperhatikan juga ya dalam melakukan telepsikologi atau online counseling prosedur gitu ya, itu adalah misalnya klien yang gawat daruratan. Kalau misalnya punya potensi gawat daruratan, misalnya potensi harmful, suicide attempt dan sebagainya, itu harus hati-hati banget karena kita nggak punya kontrol ya mengakses orang yang bersangkutan di tempat yang sama tuh nggak bisa. Nah biasanya ini mungkin di inform consent ya, ketika inform consent terkait dengan kasus-kasus gawat daruratan, kita bisa aja mengakses em, kontak daruratnya gitu ya untuk bisa membantu klien itu terhubung, memastikan keselamatan klien itu sendiri ya. Jadi itu memang harus perhatikan, inform consent tuh harus tetap ada ya, walaupun dilakukan online atau offline itu tetap ada. Lalu mungkin klien yang butuh penanganan kehadiran nyata, misalnya kalau untuk klien-klien yang eh, psikotik, halusinasi gitu ya, gangguan kepribadian yang cukup challenging, itu akan susah sekali jika ditangani dengan eh, online, karena mungkin ada kondisi terapeutik tertentunya hanya bisa di-provide ketika sesinya berlangsung secara offline. Misalnya secara offline itu kita kan jadi bisa lihat langsung ya, bisa mungkin bagaimana gesture kita tuh kelihatan, dan gesture itu atau intonasi kita tuh bisa ditangkap dengan jelas, ekspresi kita bisa ditangkap dengan jelas ketika ketemu dengan langsung dengan kliennya gitu ya. Jadi tetap tatap muka itu sangat direkomendasikan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kliennya anak-anak ya gitu ya. Kalau remaja mungkin agak lebih bisa menyesuaikan diri. Tapi kalau misalnya anak-anak itu kan challenging lagi ya, berhadapan dengan gadget, berhadapan dengan media pembelajaran, sorry, media untuk konselingnya. Pasti butuh peran orang tua nih atau walinya untuk mendampingi. Jadi memang nimbang apakah akan menggunakan konseling online, intervensi dilakukan secara online atau asesmen secara online, itu harus melihat kondisi, limitasi, dan kelebihan mana yang kayaknya lebih cocok, lebih sesuai, lebih punya benefit dibanding limitasi atau harmful-nya, begitu ya. Nah, eh, lalu kita akan bahas satu-satu terkait dengan beberapa cara ya yang mungkin banyak digunakan dalam prosedur online counseling ya. Tentunya ketika online counseling kita harus lihat ya, karena kita nggak ketemu real time secara offline, secara luring dengan kliennya, ada etiket ya, etiket yang dilakukan yang perlu kita perhatikan secara online gitu ya. Jadi walaupun nggak ketemu wujudnya secara konkret gitu ya dengan kliennya, kita harus ingat bahwa apa yang kita hadapi sebagai konselor itu adalah klien yang juga mereka adalah manusia. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, walaupun kita hanya melihat dia di layar, walaupun hanya mendengar suaranya dan membaca teksnya saja kalau itu menggunakan teks ya. Jadi online world itu selalu sama dengan real world gitu ya. Nggak ada istilahnya karena lo nggak di sini dan tidak di tempat ini sekarang juga, berarti tidak ada impact-nya sama sekali. Itu sangat berdampak juga ya. Lalu tetap respect ya terhadap orang lain dengan perbedaan, keunikan masing-masing, pahami konteks dan personnya. Jadi siapa yang kita hadapi di balik layar secara online ini gitu ya, dia dari latar belakang yang seperti apa, punya kondisi permasalahan bagaimana. Lalu juga hati-hati dengan penggunaan bahasa gitu ya. Kalau ini menggunakan teks terutama ya, perbedaan dari cara-cara apa ya, bahasa selalu typing ya, cara ngetik teksnya, terus juga bahasa, logat mungkin kalau kita berbicara gitu ya. Kita harus mindful banget sebagai konselor untuk mengontrol hal tersebut supaya tidak menjadi gangguan dalam proses konselingnya ya. Apalagi dalam teks, nanti kita akan bahas satu-satu.
Nah, chat communication ya, mungkin sekarang juga banyak ya platform online counseling yang menggunakan platformnya chat. Katakanlah Halodoc ya salah satunya yang jadi pelopor gitu ya, di mana bisa kalian tuh atau pasien tuh mengakses psikolognya dan konselingnya via chat gitu ya. Ini hati-hati sekali. Menurut saya ya, konseling yang paling susah itu dilakukan secara teks. Kenapa susah? Karena yang pertama itu ada delay ya, delay dalam proses penanganan. Jadi kita harus nungguin mungkin klien yang ngetik, terus kliennya harus nungguin kita ngetik dan nungguin hasil ketikan itu bisa memakan lebih waktu, memakan waktu lebih lama dalam sesi konseling. Nungguin teksnya aja bla 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 is typing gitu ya, itu bisa nunggu sampai 5 menit sendiri. Belum lagi kita membacanya, belum lagi berpikir. Nah, itu jadi ada delay dalam respons. Dan itu mungkin akan sangat apa ya, menghambat proses terapeutik gitu ya. Belum lagi kesalahpahaman dalam memahami isi teksnya gitu ya. Ini perbedaan pemahaman terkait bahasa, kebiasaan, beda generasi itu juga jadi ngaruh loh ternyata. Misalnya untuk generasi Gen Z nggak masalah mungkin dalam konteks tertentu pakai kapital semua ya, hahaha gitu ya. Pakai kapital. Tapi kalau misalnya untuk generasi misalnya milenial atau boomers membaca itu kan akan agak memusingkan ya. Ini dia lagi ketawa marah-marah sama saya atau gimana ya? Karena kan kapital itu kalau di banget identik dengan apa ya, bersuara keras atau seperti orang marah gitu ya. Itu jadi satu kendala tersendiri. Lalu penggunaan emoticons, apakah itu perlu digunakan atau tidak perlu digunakan tergantung ya. Jadi memang harus lihat fungsinya. Kalau terlalu banyak emoticons jadinya berlebihan ya. Apakah emoticons itu jadinya membuat apa namanya ya, seolah-olah teksnya lebih bernada gitu ya, itu juga susah kita kontrolnya gitu. Cara baca seseorang dalam teks itu nggak bisa kita kontrol. Nah, lalu sebagai konselor, ketika menggunakan media teks itu kurang-kurangin asumsi atau prejudice ya. Jadi kita jangan menyimpulkan sesuatu tanpa mengkonfirmasi atau berdasarkan data yang cukup. Kalau kita ragu-ragu dengan maksud dari klien, tanyakan ya, gitu. Karena bisa jadi bahasa klien tuh beda banget ya dengan bahasa yang kita gunakan. Perhatikan juga penulisan dalam tanda baca huruf kapital gitu ya. Itu juga mungkin akan beda sekali ya. Misalnya apakah teks itu dibaca dengan nada lemah lembut atau nada berteriak, kita nggak tahu ya. Be clear, concise, jadi harus memang lugas, clear, jangan apa namanya terlalu bertele-tele juga, itu juga apa, membuat bingung ya dalam memahami isi teksnya. Dan perbedaan generasi ya, dengan siapa kita berinteraksi. Kalau konselornya adalah Gen Z, konselingnya adalah milenial, boomers, apakah akan beda? Tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan, terutama sebagai konselor untuk mengontrol itu. Jadi kalau bisa dibilang online counseling dengan menggunakan chat itu sangat susah dan saya sangat tidak merekomendasikan untuk kita apa ya, terlalu mengandalkan teks gitu ya. eh, Akan lebih terapeutik ketika kita menggunakannya secara langsung, tatap muka langsung apalagi ya, atau minimal ya dengan prosedur video conference gitu ya, jadi ketemu tatap mukanya masih bisa, dengan telepon itu masih dimungkinkan. Jadi ini mungkin opsi-opsi terakhir ya, apalagi untuk kegawat darurat sangat tidak direkomendasikan menggunakan teks. Oke. Selanjutnya call dan video call communication ya, menggunakan untuk terkait dengan platform online counseling ya. Nah, ini harus perhatikan banget ya, mulai dari misalnya intonasi, volume suara, ekspresi, karena kalau misalnya video call itu hanya satu kotak aja, misalnya setengah badan dilihat, coba cek juga bagaimana kita menggunakan eye contact. Kalau kita ketemu tatap muka langsung kan enak ya, eye contactnya langsung ketemu tatap muka dengan si kliennya. Tapi kalau misalnya pakai video call gitu ya, bagaimana menempatkan diri. Nah, mata kita mungkin harus fokusnya ke kamera ya, jangan hanya fokus ke layarnya, karena biasanya ada gap tuh jarak. Sepertinya kalau kita terlalu fokus lihat ke layar, itu jadinya nggak eye contact ke kliennya, itu akan bergeser gitu ya, karena kan kalau klien apa yang ditampilkan di layar itu apa yang kita lihat di kamera ya gitu. Lalu juga cultural diversity-nya, misalnya dia dari asalnya dari mana, kebiasaan-kebiasaannya,
kosakata atau istilah-istilah yang sering dipakai. Kalau kita nggak paham, ini kita harus bertanya juga ya, bagaimana ekspresi tetap masih bisa terlihat walaupun terbatas, hanya semuka aja atau setengah badan aja itu juga jadi mempengaruhi. Kita nggak tahu apa yang ada di bawahnya gitu ya. Apa yang terjadi di sekitarnya secara jelas itu nggak kelihatan. Dan hati-hati dengan delay. Nah, seringkali delay-nya mungkin yang lebih ke sinyal ya. Kadang-kadang gangguan-gangguan teknis itu mempengaruhi. Sering terjadi kalau dalam online counseling itu, kalau yang pernah dialami oleh saya ya, klien mengatakan suatu hal yang penting, tapi ternyata internetnya ngedown. Jadi delay, atau misalnya suaranya nggak jelas gitu ya, sehingga kita harus mengkonfirmasi ulang. Dan itu mungkin harus dijelaskan banget ya di awal di inform consent atau ketika menyampaikan terkait prosedur layanan counselingnya. Kalau eh, ada beberapa hal yang harus perhatikan dalam konseling online. Misalnya ya mungkin bisa jadi terjadi sinyalnya hilang, tiba-tiba kelempar dari Zoom-nya. Nah, itu apa yang harus dilakukan harus disepakati ya. Jadi kalau misalnya satu ketika entah klien atau konselornya kelempar dari Zoom-nya, itu sudah tahu cara mitigasinya harus gimana. Apakah harus kontak adminnya, apakah kembali masuk ke link yang sudah diberikan sebelumnya, atau seperti apa, itu harus sudah jelas ya di awal. Nah, ini persiapan ya yang harus dilakukan oleh konselor ketika mau memulai online counseling gitu ya. Yang pasti ruangannya, walaupun mungkin kita tidak di tempat yang sama, tapi pastikan kita sebagai konselor itu tetap fokus dan nyaman selama proses sesi konselingnya ya. Kita juga berpakaian yang rapi, karena kan akan terlihat ya, apalagi kalau video call gitu, tetap tampil secara profesional. Karena itu akan dilihat dan menjadi kesan ya untuk kliennya. Lalu juga peralatannya. Nah, laptop, tablet, earphone, headset, dan sebagainya, internetnya yang stabil, apakah kita ada di tempat yang cukup representatif gitu ya, harus tetap private. Nah, tapi nih, melakukan konseling online itu di cafe itu hati-hati dengan isu etika privacy ya, karena kita nggak bisa kontrol ada orang di sebelah kita gitu, walaupun mungkin nggak ribut ya, tapi itu jadi isu tersendiri. Makanya teman-teman sebaiknya menggunakan konseling ini harus ada di tempat yang tetap terkontrol dan terjaga privasinya supaya tidak harmful ya untuk klien ataupun untuk rekan-rekan. Itu pun berlaku bagi konselor ataupun bagi klien ya, supaya bisa mindful dan fokus. Lalu persiapan juga fisik dan mentalnya ya. Sorry. Fisik dan mental dari konselor bisa tampil rapi, profesional, pastikan tidak ada yang mengganggu prosesnya, dan nggak bisa dihilangkan, tetap memakai kerangka berpikir teori itu dalam proses counseling sama klien. Itu wajib banget ya, jadi kita punya framework dalam membantu klien, tidak hanya bertanya, pakai micro skill question, apa leading, ditanya-tanya terus, tapi bertanya itu arahnya kemana ya, kita mau ngecek apa dari si klien ini, permasalahannya tuh gimana? Apakah pakai teori stres, pakai teori frustasi, pakai teori cemas, itu kan harus ada landasannya ya. Jadi memang teman-teman bisa dibilang konseling itu tidak berdiri sendiri. Dia akan selalu terikat dengan teori-teori lain di psikologi untuk kita membantu memahami permasalahan klien. Oke, selanjutnya, kalau tadi sedikit di-spill ya teman-teman, ya ini ada checkpoint quiz ya teman-teman. Silakan yang sudah ada di sini untuk meluangkan waktu begitu ya, dibuka QR code-nya atau link-nya gitu ya. Dan perhatian teman-teman untuk yang mengerjakan ini, tolong karena teman-teman itu kan menonton video ini sebagai bentuk tugas asinkronus. Jadi sebagai bentuk integritas akademik dan penghargaan terhadap proses belajar masing-masing yang sudah capek-capek nih nonton video asinkronus ini, tolong untuk tidak men-share link soal kuis ini kepada teman-teman yang tidak menonton video asinkronus sesuai dengan jam di perkuliahan ya. Jadi silakan Anda coba isi dulu identitas, QR code-nya bisa di-scan. Anda bisa pause dulu video ini untuk selanjutnya sambil membuka linknya. Kalau sudah siap, boleh di-play lagi. Kita akan masuk ke quiz yang sesungguhnya. Sudah siap? Oke, ini adalah kasus pertama yang teman-teman harus jawab dari ini kasusnya terkait dengan
text base ya, counseling berdasarkan text base gitu. Jadi ini kasusnya saya ambil dari Threads gitu ya. Jadi memang ini kasus nyata, makanya teman-teman tolong untuk tetap merahasiakan ini hanya untuk kepentingan pembelajaran tugas di mata kuliah ini saja ya. Gitu. Nah, silakan dibaca kasusnya dengan cermat dan seksama. Anda boleh pause dulu video ini untuk benar-benar memahami masalahnya. Lalu silakan di link Google Form yang terdapat di QR code di slide sebelumnya tadi, Anda isi jawaban menurut analisis Anda. Soalnya adalah apa isu yang Anda temukan dari kasus ini berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari mata kuliah konseling. Oke? Okay? Silakan dijawab, boleh di pause dulu. Kalau sudah selesai, Anda boleh klik next, masuk ke pertanyaan berikutnya, dan kita lanjutkan untuk play lagi video ini. Silakan. Oke, okay? Kita akan coba next untuk kasus yang kedua. Ini masih menggunakan teks ya. Lagi-lagi ini saya dapatnya di X nih kalau kasus yang ini ya. Bacalah kasus ini dengan seksama. Lalu jawablah soal-soal ya. Ada dua anak pertanyaan di sini. Yang pertama adalah hal apa ya yang harus diperhatikan sebagai seorang konselor untuk menghadapi kasus kedua yang ini. Jadi kalau anak konselor menghadapi kasus seperti ini, apa yang harus diperhatikan ya? Isu-isu apa yang harus diperhatikan? Yang kedua, apa isu etika yang muncul saat menggunakan text-based counseling dari kasus dua ataupun kasus pertama tadi ya boleh Anda elaborasi lagi jawaban menurut analisis Anda. Silakan jawab secara mandiri, secara jujur, tidak perlu cari-cari sumber-sumber lain, tapi penghayatan Anda tentang materi yang sudah dipelajari selama di konseling. Anda boleh stop dulu. Kalau sudah selesai untuk mengisi, jangan lupa klik submit. Lalu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Video ini kita lanjutkan lagi. Oke, kita akan lanjutkan materi. Kalau Anda sudah selesai dan klik submit kuisnya, kita akan lanjutkan sedikit lagi saja ya. Dalam proses online counseling ini, memang tidak hanya online counseling ya, sebenarnya semua counseling base itu harus terjalin yang namanya mutual trust antara konselor dan konselingnya. Jadi dalam online konseling itu nggak bisa disingkirkan ya, bagaimana kita di awal tuh harus building rapport dulu, harus menjelaskan prosedur yang secara jelas terkait layanan yang diberikan online ini, inform konsennya harus jelas, apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya, karena itu sangat penting dalam berjalan sesinya secara optimal. Nah, kondisi lain yang mungkin harus diperhatikan itu terkait kerahasiaan ya. Kayaknya kalau dalam online counseling ini tadi kita harus benar-benar menjaga privacy kita dan juga klien. Pastikan ada di tempat yang terkontrol. Walaupun kita nggak bisa mengontrol klien, tapi mungkin kita bisa menyampaikan apa sih yang klien harus persiapkan ketika dia mau online counseling. Misalnya harus bisa menyediakan tisu, air minum, tempat nyaman yang privacy untuk dia melakukan konseling selama durasi sesi tersebut gitu ya. Eh, Lalu juga bagaimana kita menyimpan data. Nah ini hati-hati banget. Biasanya dalam sesi konseling itu kan selalu ada terkait kerahasiaan ya. Itu ada klausul yang menyampaikan bahwa tidak diperkenankan untuk merekam, mengcapture, apalagi men-share di media sosial terkait dengan proses konseling yang dilakukan. Jadi apa yang mungkin ditemukan tadi gitu ya teman-teman kalau kita lihat capture-capturean teks itu kan di-share sama kliennya. Itu kan sebenarnya seperti mengunggah isu privacy yang dimiliki. Itu kan kayak rekam medis ya gitu. Dia mengalami apa teks itu sembarangan di-share itu kan sebenarnya ada isu etika ya terkait privacy. Belum lagi misalnya nge-share siapa psikolognya atau misalnya diagnosanya apa. Itu kan terkait dengan isu etika ya. Sama kalau di karena kesehatan pun ya kalau misalnya ke dokter itu kan rekam medis yang sebenarnya rahasia yang hanya dimiliki oleh pasien. Tapi kalau disebar ya, nah itu isu etik yang mungkin eh, sebenarnya ada kondisi yang seperti itu, tapi pada kenyataannya susah untuk kita kontrol ya, apalagi dari era penggunaan media sosial saat ini. Jadi hati-hati banget ya, biasanya saya selalu menyampaikan bahwa nggak boleh ya untuk mengcapture atau lagi di-share gitu ya dalam sesi ini, karena ini untuk menjaga privasinya klien, privasinya saya sebagai psikolog, tapi kalau mau mencatat hal-hal penting dari sesi konseling hanya untuk kebutuhan pribadi itu masih diperkenankan ya untuk menjaga kenyamanan masing-masing ya antara konselor dan konselingnya.
Nah, hal penting lainnya ya, nah ini sedikit disinggung tadi sebenarnya dalam sesi konseling itu apa saja nih harus diperhatikan. Pertama itu tadi inform consent dan kerahasiaannya disampaikan secara lugas. Biasanya mungkin dalam form pendaftaran itu ada beberapa klausul yang bisa disampaikan. Kalau sebagai contoh mungkin di P2K24 ya itu kalau mendaftarkan ada beberapa informasi terkait prosedur, do and dance-nya gitu, apa yang harus disiapkan, apa mungkin yang harus dilakukan selama sesi gitu ya. Itu jadi disepakati bersama. Lalu juga tadi karakteristik lainnya gimana ya? Beberapa kelainan tertentu tuh kan juga punya keunikan ya. Kita harus punya mitigasi. Oh, kalau misalnya dia punya suicidal attempt, apa yang harus kita berhati-hati gitu. Kalau dia punya klien kecenderungan yang dependen, yang dikit-dikit ngechat, dikit-dikit nanya, tapi kan mungkin jadinya kita malah reinforce ya untuk dia selalu bertanya sama kita tanpa mengembangkan kemampuannya untuk bisa mandiri menghadapi masalahnya. Itu juga harus hati-hati banget bagaimana cara menyampaikannya supaya kalian tuh bisa tetap trust gitu ya sama kita. Dan kalau misalnya tadi aku bertan ataupun terkait koneksi hardware konsul tersebut dilakukan. Lalu mungkin juga homework ya, ada PR yang harus tetap dikerjakan sama klien. Itu mungkin kita bisa gunakan berbagai media ya. Ada menurut saya beberapa metode dalam online counseling yang kita bisa pakai untuk memudahkan sesi itu. Misalnya kita bisa pakai share screen untuk mencatat poin-poin penting bersama. Klien tuh diminta mencatat apa yang dia pikirkan gitu ya. Jadi kita sama-sama bisa share atau dia punya apa namanya PDF tertentu gitu ya, kita bisa bahas link audio atau video yang kita bisa bahas bersama dalam sesi yang mungkin membantu sesuai dengan kebutuhan klien. Dan tetap kita harus menjaga kode etik ya. Kita balik lagi walaupun medianya online, kode etiknya tetap berjalan dan kita harus hormati itu. Lalu ini ya kita harus perhatikan juga relasi terapeutik itu tidak sama seperti relasi pertemanan. Nah, seringkali media online yang ada tuh memudahkan klien untuk research dulu ya, nyari siapa konselornya, siapa psikolognya. Bukan tidak mungkin ada yang follow, ada yang nge-add Instagram dari konselor atau dari psikolognya. Ini harus hati-hati ya, karena apakah relasi berteman di media sosial itu menjadikan relasi terapeutiknya itu terhambat, jadi ada bias-bias ya dalam proses konselingnya karena kan mungkin klien jadi punya asumsi tertentu misalnya tentang si psikolognya atau si psikolognya jadi too friendly dengan kliennya sehingga batasan itu mengganggu proses terapeutik yang efektif ya. Jadi ramah dan hangat dengan sikap profesional itu bisa kita sesuaikan ya, nggak harus selalu berteman di media sosial gitu ya. Terus juga perhatikan jam kerjanya jelas. Kalau kita pakai online, walaupun bisa dilakukan online counseling yang malam-malam, apakah itu mengganggu waktu istirahat kita sebagai konselor? Apakah itu akan membantu kliennya? Kita juga harus perhatikan mungkin membatasi jumlah klien yang ditangani per hari itu jadi satu hal yang membuat klien punya waktu istirahat yang cukup ya sehingga sesi konselnya tetap berkualitas. Kalau konselor atau psikolog kecapean mungkin jadinya nggak fokus ya. Jadi itu harus diperhatikan. Dan tidak berteman di media sosial gitu ya. Ini sebenarnya debatable ya, gitu debatable apakah kita harus berteman di media sosial. Sebenarnya yang penting adalah apakah relasi itu jadi membuat bias atau enggak ya dalam sesi. Untuk mencegah lebih baik tidak berteman di media sosial daripada ada bias ya. Kalau dari pengalaman saya ketika ada klien yang mungkin approach dia follow terus tiba-tiba ini Mbak boleh nggak follow back saya gitu ya. Terus saya biasanya memberikan penjelasan bahwa aduh mohon maaf saya nggak memfollow atau berteman dengan klien di media sosial supaya membuat batasan profesionalnya tetap ada dan itu tidak membuat bias dalam sesi konseling. Jadi untuk menjaga kualitas konselingnya saya nggak berteman di media sosial seperti itu. Jadi biasanya kita sampaikan secara asertif maksudnya seperti apa supaya kalian terpahami dan teredukasi. Gitu ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ini karena akan jadi bias juga ya sebenarnya beberapa kondisi kalau kita berteman dengan klien di media sosial harus tahu jarak profesionalnya supaya apa konselingnya berjalan secara optimal.
Lalu di sini kita lihat juga ya kalau, online konser itu kan saking fleksibelnya bisa dilakukan kapan pun dengan durasi yang disesuaikan di mana pun gitu ya. Ini harus hati-hati juga. Nah, kalau misalnya terlalu sering, misalnya di depan layar dengan durasi yang terlalu lama begitu ya, waktu jeda antar sesinya terbatas, itu jadi mungkin membuat kelelahan gitu bagi konselornya. Jadi ini mungkin beberapa tips bagi konselor yang melakukan konseling online, itu harus bisa, tetap punya apa ya, resource untuk dia, bisa menyesuaikan diri ke kondisi yang netral gitu ya. Tidak terlalu lelah dengan, eee, tuntutan sebagai konselor dalam kliennya ya gitu ya. Kalau misalnya sanggupnya sehari itu hanya 3 sesi, ya udah 3 sesi gitu ya, jangan dipaksain harus 8 sesi. Durasinya mencukupkan, konselornya untuk bisa, fokus dan menjaga kualitas konseling atau tidak ya gitu. Tetap berempati dengan diri sendiri sambil meningkatkan kompetensi sebagai seorang konselor. Dan yang terakhir rekan-rekan, sebenarnya kalau dilihat tidak ada korelasi ya antara, a good psychotherapist dengan seseorang yang jago banget di teknologi ya. Jadi sebenarnya, nggak ada tuh istilah, "Aduh aku gaptek." Tapi kayaknya kalau Gen Z nggak akan gaptek ya gitu ya. Ini mungkin terjadi di beberapa konselor atau psikolog yang lebih senior gitu ya. Apakah kalau, saya gaptek teknologi itu membantu mengurangi kemampuan saya dalam proses konseling? Jawabannya ternyata enggak. Eee, Praktek di media online itu mungkin lebih harus bisa mengontrol di, fasilitasnya ya gitu ya, medianya gitu. Selebihnya teknik konseling, proses yang dilakukan mungkin micro skill, mungkin karakteristik sebagai konselor itu tetap bisa kok tersampaikan. Jadi nggak ada relasi yang kuat begitu ya antara a good psychotherapist dengan proficient in teknologi ya. Semua konselor ketika dia punya kualitas yang baik dan optimal sebagai konselor, itu berpotensi juga untuk bisa melakukan online counseling atau intervensi secara berbasis online itu dengan baik juga. Yang memang harus diperhatikan ada tadi mengontrol kondisi-kondisi, terkait medianya gitu ya, sinyalnya, hardware-nya, software-nya mungkin perlu dibiasakan lebih dulu sehingga secara teknis itu bisa teratasi. Baik, seperti itu rekan-rekan untuk, kelas asinkronus kita. Terima kasih, untuk kesediaan rekan-rekan memperhatikan. Jangan lupa untuk isi presensi dan sampai ketemu mungkin di ujian ya. Atau UAS-nya konseling. Terima kasih, selamat siang.